Hai, namaku Ica. Aku alumni dari DKV Binus University. Kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih pengalaman aku kuliah di Binus University. Kenapa aku pengen masuk DKV? Karena aku tuh dari dulu seneng banget sama segala hal yang tentang dunia kreatif. Jadi aku tuh dulu seneng banget sama dunia gambar-gambar atau foto-foto. Jadi tuh pengen banget kuliahnya tuh kayak lebih nyambung aja sama hobi sih, jadinya pengen diperdalam aja. Karena dulu pas tahu jurusan DKV tuh nyari-nyari yang bagus tuh ternyata adanya di Binus ya kan. Udah gitu akreditasinya juga A. Ditambah lagi banyak lulusan-lulusan tuh yang emang bagus-bagus gitu kerjanya. Udah gitu jurusan yang aku pengen kan itu DKV. Udah gitu ditambah lagi Binus tuh kan emang terkenalnya bagus. Jadi DKV terus di Binus lagi jadinya ya kenapa enggak milih DKV Binus? Ujian masuk DKV di tiap kampus tuh beda-beda. Nah, yang paling umum tuh yang kita pelajarin di SMA itu tuh kayak di-compile gitu jadi satu. Jadi kayak ada pengetahuan umum, terus habis itu logika dasar, terus habis itu sama psikotes. Nah, pastinya kalau DKV itu ada namanya tes gambar dong. Nah, di situ tuh kita kayak dituntut untuk gambar kreatif. Dan juga jangan lupa untuk sertakan surat keterangan bebas buta warna. Nah, untuk teori-teori kayak pengetahuan umum sama logika dasar dan psikotes, mungkin kalian bisa latihan-latihan aja. Kayak banyak sih udah buku-buku untuk latihan-latihan soal-soal kayak gitu. Dan kalau untuk tes gambarnya, kalian harus latihan mungkin 3-6 bulan kali ya. Dan itu tuh kayak perbanyak aja soal-soal kayak gambar suasana dan gambar kreatif. Itu tuh penting banget soalnya nanti ujiannya akan modelnya seperti itu. Udah gitu tips dari aku, mahasiswa-mahasiswa DKV sebelum masuk itu tuh pasti biasain jangan pakai penghapus karena itu bisa ngehemat waktu kalian untuk gambar suasana atau gambar kreatif itu sih. Jadi bisa lebih cepat selesainya. Selain kita belajar untuk teknik gambar manual dan digital, kita tuh juga pertama harus tahu dulu teori-teorinya kayak apa. Kayak semacam teori psikologi warna, terus habis itu dasar-dasar dari branding, terus fotografi. Itu tuh teorinya dulu kita pelajari dari awal. Terus habis itu kita belajar untuk masuk ke gambar digital kayak masuk ke ilustrasi, periklanan, packaging, itu kita juga belajar branding, fotografi itu juga masuk sih. Sebenarnya macam-macam sih, jadi mungkin yang paling utamanya itu. Mata kuliah favorit aku tuh fotografi sama menggambar. Karena kalau fotografi kita tuh diajarin kayak teknik-teknik kita nyeting kamera kayak apa, nyeting lightning kayak apa, terus angle-angle foto tuh yang bagus tuh kayak apa. Jadi kita belajar fotografi tuh ada studionya sendiri gitu di kampus, jadi kayak lebih seru gitu. Nah kalau menggambar kita tuh kayak diajarin gitu dari teori-teori awalnya tuh kayak apa, gambar tuh kayak nggak sembarang gambar aja gitu loh. Kayak misalnya kita tuh waktu itu aku inget banget gambarnya tuh kayak gambar binatang kuda gitu lah ya, kayak itu tuh seru banget. Kuda tuh gimana sih, proporsinya kayak apa, jadi gambarnya tuh nggak cuma asal aja. Jadi untuk yang nggak bisa gambar, kayak pas kita belajar mata kuliah menggambar itu tuh kayak seru banget gitu loh, jadi kayak lebih perdalam aja lagi. Jadi gue seneng, jadi itu termasuk mata kuliah favorit aku. Sistem belajar di sana tuh ya kalau misalnya teori pas otomatis pasti ya ceramah lah ya di depan dosennya ngejelasin segala macam. Tapi kalau misalnya praktek ya pasti di awal kita kan diajarin dulu tuh 20% kita akan dikasih tahu gimana sih cara menggunakan aplikasi ini. Nanti kita akan dikasih kayak penjelasan singkat, terus habis itu kita akan langsung latihan tuh prakteknya kayak apa. Jadi kebanyakan tuh 80% kita akan praktek. Jadi akan cepat ngerti sih. Udah gitu kebanyakan juga kita kerjanya kelompok, jadi itu kita sama-sama mikir bareng, kolaborasi bareng, sama mecahin masalah bareng-bareng gitu. Di DKV itu pasti ada namanya magang, itu biasanya mulai tuh dari semester 7. Nah, kita tuh biasanya masuk ke perusahaan-perusahaan yang emang sekiranya butuh banget anak magang DKV. Jadi
nggak harus perusahaan-perusahaan asal, tapi perusahaan-perusahaan yang kamu pengen juga bisa gitu. Dan magang itu memang syarat utama untuk masuk ke semester berikutnya, yaitu skripsi atau tugas akhir. Untuk tugas akhirnya di situ kita bisa milih, bisa branding atau packaging atau macam-macam. Jadi kalau aku dulu milihnya branding. Jadi kita tuh milih satu brand yang sekiranya brandnya itu udah bagus, tapi kok logonya kayak gini, atau cara pemasarannya kok posternya kayak gini, atau logonya kayak gini. Jadi gimana kita bisa nge-rebranding perusahaan tersebut atau brand tersebut jadi supaya lebih menarik lagi. Nah, jadi branding itu tugas akhir ini tuh kayak nggak sembarangan nge-rebranding gitu. Jadi kita tuh harus riset dulu dari awal, kenapa sih ini harus di rebranding. Terus habis itu kita juga harus minta izin ke yang punya brandnya tersebut untuk kita boleh nggak nih nge-rebranding perusahaan bapak atau perusahaan ibu. Jadi ada surat izinnya juga. Jadi ibaratnya kita tuh rebrandingnya tuh nggak sembarangan gitu. Salah satu contohnya misalnya nih tugas saya aku nge-rebranding salah satu restoran. Nah, aku tuh selain nge-rebranding logonya, juga nge-rebranding menunya, terus abis itu packagingnya seperti apa kalau misalnya di take away, terus abis itu bannernya seperti apa, posternya seperti apa, dan brosurnya seperti apa, itu semua lengkap sampai ke menu-menunya, sampai ke seragam karyawannya pun itu dibikin. Jadi selengkap mungkin. Dan setelah semuanya udah jadi nih, kita akan masukin bukti fisiknya, terus habis itu kita pajang, kita set up pamerannya seperti apa, nanti habis itu finalnya kita akan masuk ke proses sidang akhir. DKV kuliahnya santai. Fakta. Karena sebenarnya jam kuliahnya tuh emang santai sih ya. Jadi ibaratnya kita kuliah pagi, tiba-tiba cuma sampai dari jam 7 sampai jam 11. Nanti siangnya sampai sore tuh udah nggak ada lagi. Jadi kayak satu hari tuh cuman satu mata kuliah. Tapi tugasnya itu yang sebenarnya nggak santai. Jadi sebenarnya karena jam kuliahnya seperti itu, kita tuh jadi kayak nyantai-nyantai, kerjanya nanti aja. Tapi sebenarnya kalau emang udah ngebut banget itu begadang. Anak DKV harus jago gambar. Mitos. Karena yang masuk DKV itu nggak harus jago gambar sebenarnya, tapi harus suka sama dunia seni. Misalnya nih kayak temen aku, dia memang nggak bisa gambar, tapi karena dia punya kemauan untuk menggambar dan juga diajarin sama dosennya, jadi dia sekarang bisa deh gambar. Kuliah DKV itu mahal. Fakta. Karena kuliah DKV itu memang mahal. Nggak cuma mahal dari biaya kuliahnya, tapi perintilannya itu juga mahal. Kayak beli segala macam peralatan untuk mewarnain, dari mulai kuas, buku gambar, cat-catnya, terus udah gitu ngeprintnya butuh biaya yang cukup banyak. Dan belum lagi kalau misalnya kita ngeprint itu salah, ngeprint ulang, jadi cukup lumayan memakan biaya. DKV enggak ada matematikanya. Mitos. Karena di pertengahan kuliah itu ada namanya mata kuliah metode reproduksi grafika atau biasa disebut MRG. Nah, banyak banget nih anak-anak yang kejebak kayak nggak ada matematika nih DKV, tapi ternyata di mata kuliah itu kita harus diwajibin untuk ngitung. Nah, contohnya nih, misalnya kita tuh ada case pesanan untuk bikin kalender 1000 piece. Nah, kalender itu tuh kan ada berapa lembar-lembarin gitu. Kita harus mikir gimana sih caranya supaya kita nggak rugi, karena kita tuh harus ngeprint satu A3 itu atau satu A2 itu harus kira-kira tuh ada berapa halaman sih yang bisa muat dalam satu A2, satu papannya itu harus ada berapa, itu harus kan dihitung segala macam. Nah, itu mungkin ada banyak anak-anak yang kejebak di situ sih. Jadi itu 2 semester yang cukup menantang. Nah, itu tadi pengalaman-pengalaman aku kuliah di DKV Binus University. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!